Perkenalkan, nama lengkap saya Mona Lisa Riwu, kelas B, Prodi PPKN, Universitas Nusa Cendana Kopa. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Baik, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan nama mahasiswa saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marlin Serlita Riwu. Perkenalkan, nama lengkap saya Nuryanti Glarobo. Perkenalkan, nama lengkap saya Miliana Roh. Nama lengkap saya Apronia Ratu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Peradilan Indonesia. Topiknya tentang peradilan militer. Pengertian militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan keharusan yang mempunyai memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer. Sistem dan penyelenggaraan peradilan militer dalam lingkungan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan militer. Wewenang peradilan militer yang pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, termasuk anggota suatu golongan atau jabatan atau badan yang dipersamakan militer. Yang kedua, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atas permintaan dari pihak yang dirugikan akibat dari tindakan pidana yang dilakukan. Adapun lembaga-lembaga peradilan militer, yang pertama peradilan militer, yang kedua peradilan militer tertinggi, yang ketiga peradilan militer utama. Pengadilan militer merupakan budaya pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana. Pada tingkat pertama perkara pidana yang tindaknya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer tertinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berperangkat mayor atau di atasnya. Susunan persidangan pengadilan tingkat pertama adalah 1 orang hakim, ketua, dan 2 orang hakim dibantu oleh panetra. Oke, yang kedua, pengadilan militer tertinggi. Peradilan militer tertinggi merupakan badan pelaksanaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Adapun wewenangnya memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas, serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukumannya yang dimintakan oleh banding. Susunannya kepala
wakil kepala kepaniteraan, tata usaha dan urusan dalam majelis hakim, kelompok hakim militer. Ketiga, peradilan militer utama. Peradilan militer utama dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Baik, saya sudah menjelaskan materi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai materi yang saya jelaskan. Saya ingin bertanya, langsung saja kepada pertanyaannya. Coba Ibu menjelaskan apa saja yang menjadi perangkat pada peradilan militer. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab. Peradilan militer memiliki perangkat lembaga, yaitu pengadilan militer tertinggi, pengadilan utama, pengadilan militer pertempuran. Yang pertama, lembaga peradilan adalah suatu alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tegak hukum nasional. Lembaga peradilan Indonesia memiliki beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana seorang prajurit melakukan tindak pidana di luar kemitraan. Apakah prajurit tersebut diadili di peradilan militer ataukah di peradilan umum? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Langsung saja saya menjawab. Memang Undang-Undang Pengadilan Tipkor menyebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan hukum, berbeda dengan orang militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai, coba Ibu sebutkan siapa saja yang diadili melalui peradilan militer. Terima kasih. Oke, terima kasih pada pertanyaan yang ketiga. Langsung saja saya menjawab. Yang pertama, militer tertinggi untuk prajurit berpangkat mayor ke atas seperti perwira, bintara, dan berpangkat ke bawah seperti tentara. Yang kedua, militer utama untuk prajurit berpangkat jenderal seperti mayor, jenderal TNI, Laksamana Muda TNI, Marsikal Muda TNI. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan materi yang saya sampaikan. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan atau kehadiran teman-teman pada hari ini.
Semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Terima kasih.